Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'da. Anak-anak Ustadz yang saya sayangi, Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu untuk pelajaran Al-Quran dan Hadis. Anak Ustadz, kemarin kita sudah mempelajari tentang kewajiban menuntut ilmu. Kemudian kita sudah mempelajari tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Nah, ilmu itu wajib dipelajari, anak Ustadz, ya. Kewajiban menuntut ilmu, ya. Kemarin sudah ada hadisnya, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ya, kemudian sudah ada kemarin keutamaan menuntut ilmu, ya. Keutamaan menuntut ilmu, hadisnya ya dari Abu Darda ya radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Ya. Nah, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah ya, anak Ustaz. Alhamdulillah hari ini anak Ustaz kita akan membacakan tentang keistimewaan orang yang mencari ilmu, ya, mencari ilmu agama. Baik. Sesungguhnya ya banyak sekali keistimewaan orang yang mencari ilmu. Ya, di antaranya satu, Allah mudahkan jalan ke surga, ya. Nah, sebagaimana hadis ya yang sudah dihafalkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, ya ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kedua, Ustaz, para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka ya karena ridha terhadap orang yang mencari ilmu. Ya, nah mencari ilmu ini ilmu merupakan zikir ya anak Ustaz. Nah, mencari ilmu ini merupakan zikir ya. Maka orang-orang yang berilmu, para ulama disebut dengan ahlu zikir ya, orang yang ahli zikir ya. Nah, sebagaimana dalam hadis ya mengenai malaikat ini terhadap orang-orang yang menuntut ilmu anak Ustaz tentang keutamaan majelis ilmu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah, ya. Jadi para malaikat dan Ustaz ketika kita mempelajari satu ilmu, maka para malaikat itu akan turun, ya. Turun. Nah, kemudian Allah meliputi kita dengan rahmat ya, kasih sayangnya. Kemudian para malaikat itu anak Ustaz membentangkan sayapnya ya. Nah, menaungi dengan sayapnya. Kemudian Allah pun ya wadzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah pun menyebutkan nama-nama ya orang-orang yang menuntut ilmu tersebut ya, Masya Allah. Nah, luar biasa ya anak Ustaz keutamaan menuntut ilmu syar'i. Tentunya ini adalah peringatan untuk diri Ustadz pribadi ya, dan juga untuk kita semua, anak Ustadz. Kemudian yang ketiga, seseorang yang sedang mencari ilmu dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi ya, serta ikan-ikan di dalam air ya, serta ikan-ikan di dalam air. Masya Allah ya, bahkan ikan sendiri pun meminta ampun kepada Allah untuk kita ya. Nah, karena kita mempelajari ilmu ya, mempelajari ilmu syar'i. Masya Allah. Kemudian anak Ustaz, 4 keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Wah, insyaallah ya. Anak Ustaz kalau misalnya punya ilmu, ya mungkin beribadah sedikit saja sudah mendapatkan pahala yang banyak ya. Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu, terus beribadah misalnya ya, beribadah. Misalnya orang yang tidak pernah belajar ilmu agama, ya, terus dia hanya ibadah saja, dia di masjid, dia tidur di masjid, ibadah terus menerus, ya, tapi mungkin
Mungkin ada pakaiannya yang kotor mungkin, atau cara sholatnya yang kurang sesuai dengan Rasulullah SAW, ya. Apakah itu akan menambah pahalanya? Apakah akan membuat ibadahnya menjadi sempurna? Nah, tentunya akan mengurangi ibadahnya, ya, Ustaz. Nah, maka dari itu inilah butuhnya ilmu, ya, butuhnya ilmu. Nah, insyaallah, ya, itu dia, Ustaz. Kemudian Ustaz, ya, yang kelima, para ulama itu pewaris para nabi, ya. Nah, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah pewaris para nabi. Karena para nabi dan rasul, ya, tidak meninggalkan warisan, Ustaz, melainkan ilmu, ya. Warisan para nabi dan rasul itu adalah ilmu, ya. Nah, maka kalau Ustaz, kalau kita mempelajari ilmu, artinya kita sedang mengambil bagian, ya, dari apa yang ditinggalkan oleh nabi dan rasul, ya. Dari Rasulullah SAW sangat banyak hadis, ya. Al-Quran sumber ilmu, hadis sumber ilmu, ya. Maka dari itu Ustaz, sangat dianjurkan sekali, ya, kita mempelajari, berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, ya. Nah, inilah makanya pelajaran kita tentang Al-Quran dan hadis, ya. Al-Quran dan hadis, dua sumber ilmu, ya, bagi manusia. Nah, sumber ilmu adalah Al-Quran, Ustaz, ya. Al-Quran sumber ilmu. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya. Nah, itu dia. Kemudian Ustaz, di sini ada rangkuman. Kabar gembira bagi para penuntut ilmu, ya. Kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ustaz bacakan sekali lagi, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya, ya, sahalallah, ya, maka Allah mudahkan baginya jalan, ya, menuju surga, ya, jalan menuju surga, insyaallah, ya. Yang kedua, Ustaz, anjuran untuk rihlah, perjalanan jauh untuk mencari ilmu, ya, masya Allah, ya. Ustaz sendiri juga belum pernah, ya, Ustaz, melakukan perjalanan jauh, tapi mudah-mudahan kita bisa, ya, Ustaz, ya. Nah, seperti ustaz-ustaz kita, ya, ke Madinah, ya, ke Mekah, ya, ke Yaman, ya, belajar ilmu agama, sedangkan kita hanya di Medan saja, ya. Di Medan saja. Nah, mudah-mudahan satu saat kita bisa, ya, Ustaz, pergi keluar khusus, ya, dalam rangka belajar. Nah, ya, dalam rangka menuntut ilmu, ya. Nah, Ustaz juga seperti itu nanti, ya. Mungkin setelah dari SD Ulunuha, ya, SMP-nya mungkin di mana, ya, keluar, kemudian SMA-nya lebih jauh lagi, kemudian kuliahnya nanti di Madinah. Wow, insyaallah, ya. Nah, seperti itu. Taib, barakallahu fik. Kemudian Ustaz, yang ketiga, makna berjalan menuntut ilmu dalam hadis ada dua, ya. Yang pertama, berjalan dengan artian yang sebenarnya. Memang kita berjalan keluar rumah, berjalan, ya, naik kendaraan, ya, menuju majelis zikir. Kemudian yang kedua, berjalan dalam arti mengantarkan seseorang untuk memperoleh ilmu, ya. Nah, peroleh ilmu. Memperoleh ilmu ini Ustaz, ya. Nah, kita di sini misalnya dengan membaca buku, ya, membaca buku, kemudian menggunakan alat-alat elektronik seperti yang ada kemarin, ya, ada aplikasi, ya. Nah, untuk menuntut ilmu, ya. Baik. Kemudian yang keempat, keistimewaan orang yang mencari ilmu, ya, keistimewaan orang yang mencari ilmu sangat banyak, ya, Ustaz. Nah, di antaranya juga orang yang mencari ilmu, orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, ya, Allah ingin dia menjadi baik, ya, maka Allah pahamkan dia dalam agama, ya. Dalam satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fakihkan, Allah akan pahamkan dia tentang agama, ya. Masya Allah. Kemudian juga di dalam surah Al-Mujadalah, ya. Nah, Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadalah, gimana Ustaz lafaznya?
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum ya walladzina utul ilma darajat. Ya. Nah, artinya Ustaz, Allah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu ya dibanding orang yang beriman lainnya ya. Nah, mungkin banyak orang yang beriman ya, percaya tentang hari kiamat, tentang Allah, tentang Rasulullah, tapi mungkin dia tidak menuntut ilmu ya, hanya sebatas itu saja. Tapi kalau kita menuntut ilmu Ustaz, ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum ya walladzina utul ilma darajat ya. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat ya. Nah, berarti kita memiliki derajat yang lebih tinggi ya dibanding orang beriman yang lainnya. Masya Allah ya, karena surga itu bertingkat-tingkat ya Ustaz. Semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sangat banyak keutamaan menuntut ilmu ya. Nah, Insya Allah ya. Nah, mungkin ini saja Ustaz yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Dan di sini ada beberapa soal ya Ustaz ya. Nah, beberapa soal silakan Ustaz kerjakan dan kirimkan kepada Ustaz dan ustazahnya masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ya, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.